Selamat hari Minggu. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Sebelum ibadah dimulai, kami sampaikan warta jemaat sebagai berikut. Majelis Jemaat GKI Sinar Kasih mengucapkan terima kasih atas persembahan yang telah disampaikan sepanjang minggu ini, baik yang langsung ke kantor maupun melalui rekening yang telah ditentukan. Selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan bagi warga jemaat yang berulang tahun kelahiran maupun pernikahan pada minggu ini 27 September sampai dengan 3 Oktober tahun 2020. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah hari ini dipimpin oleh Pendeta Ilin Natalia Hawini MTH dan didampingi penatua diakon yang bertugas. Hari ini kita beribadah masih dalam situasi pandemik COVID-19 dan dalam suasana baru yang disebut new normal, yaitu era normal yang baru selama pandemik. Karena itu, pelayanan ibadah hari Minggu ini masih kita laksanakan secara virtual dengan liturgi yang dimodifikasi secara kreatif ekspresif sesuai dengan kemajuan teknologi, dengan tetap menerapkan social distancing. Semoga kita dapat mengikuti ibadah ini dengan hikmat dan sukacita oleh pertolongan dan pimpinan Tuhan. Kita menyanyikan lagu Nyanyikanlah Nyanyian Baru. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Silakan duduk. Kembali kita menaikkan pujian, nyanyikanlah nyanyian baru
bait yang keempat dan keenam. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengaku dosa, dan mengucap syukur dalam doa. Kita berdoa. Kami mengaku di hadapan-Mu, ya Tuhan, bahwa kami sering berbuat dosa terhadap Engkau, terhadap sesama kami, terhadap alam dan seluruh ciptaan-Mu. Kami lupa berbelas kasihan terhadap sesama ciptaan-Mu yang ada di sekitar kami. Kami sering berlaku kurang adil, hidup untuk diri kami sendiri. Kami lalai terhadap pekerjaan dan pelayanan kami. Kami lalai dalam berdoa dan beribadah kepadamu. Pandemi COVID-19 yang tengah melanda kami mengingatkan betapa lemah dan fananya hidup kami. Ampunilah dosa kami, kuatkan dan teguhkan iman kami, serta beri hikmat dalam menghadapi pandemi ini. Di tengah kealpaan dan dosa ini, kami bersyukur karena kasih-Mu yang tiada terbatas itu telah memungkinkan dan melayakkan kami untuk berbakti kepadamu. Berkatilah kami yang bertugas dan umat-Mu yang beribadah bersama dengan kami di rumahnya masing-masing. Kiranya pujian, doa, dan firman-Mu menjadi berkat untuk hidup kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Pembacaan Alkitab sesuai dengan Almanak Nas GKE terdapat dalam Kitab Perjanjian Baru, Matius pasal 21 ayat 23 sampai 32. Ada dua perikop. Perikop yang pertama, pertanyaan mengenai kuasa Yesus, dan perikop yang kedua, perumpamaan tentang dua orang anak. Demikian. Pertanyaan mengenai kuasa Yesus. Lalu Yesus masuk ke bait Allah, dan ketika Ia mengajar di situ, datanglah imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi kepadanya dan bertanya, "Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu?
Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu? Jawab Yesus kepada mereka, Aku juga akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu, dan jikalau kamu memberi jawabnya kepadaku, aku akan mengatakan juga kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Dari manakah baptisan Yohanes? Dari sorga atau dari manusia? Mereka memperbincangkannya di antara mereka dan berkata, Jikalau kita katakan dari sorga, ia akan berkata kepada kita, Kalau begitu, mengapakah kamu tidak percaya kepadanya? Tetapi jikalau kita katakan dari manusia, kita takut kepada orang banyak, sebab semua orang menganggap Yohanes ini nabi. Lalu mereka menjawab Yesus, Kami tidak tahu. Dan Yesus pun berkata kepada mereka, Jika demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Perumpamaan tentang 2 orang anak. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur. Jawab anak itu, Baik Bapa, tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, Aku tidak mau. Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, Yang terakhir. Kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal, dan kamu tidak juga percaya kepadanya. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Kolose pasal 3 ayat 16a. Kembali kita menaikkan pujian, Kusiapkan hatiku Tuhan, PKJ 15. Hatiku Tuhan menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan
Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan, mari kita berdoa memohon kuat kuasa Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus kami bersyukur karena hari ini kami diberikan oleh Engkau kesempatan untuk memuji dan mengagungkan nama-Mu. Terlebih-lebih kami bersyukur karena kepada kami juga dianugerahkan kesempatan untuk mendengar firman-Mu yang tentunya akan menjadi suluh pelita bagi langkah dan jalan hidup kami. Kami memohon pertolongan Tuhan bagi setiap kami yang mendengarkan firman-Mu, sehingga kami boleh dimampukan untuk mengerti, memahami, terlebih-lebih melakukannya. Berkatilah hamba-Mu yang hari ini dipakai untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan, firman Tuhan bagi kita pada hari ini terdapat di dalam Kitab Perjanjian Lama Keluaran pasal 17 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-7. Keluaran pasal 17 ayat 1 sampai 7 saya akan bacakan demikian bunyi firman Tuhan. Kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemahlah mereka di Rafidim, tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa, kata mereka, "Berikanlah air kepada kami supaya kami dapat minum." Tetapi Musa berkata kepada mereka, "Mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Hauslah bangsa itu akan air di sana." Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, "Mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami dan ternak kami dengan kehausan?" Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan, katanya, "Apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu." Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Berjalanlah di depan bangsa itu dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu, dan dari dalamnya akan keluar air sehingga bangsa itu dapat minum." Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Dinamailah tempat itu Massa dan Meriba, oleh karena orang Israel telah bertengkar dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, "Adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak?" Demikian pembacaan firman Tuhan yang menjadi dasar renungan bagi kita pada hari ini, Minggu tanggal 27 September tahun 2020. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, selamat hari Minggu untuk kita semua. Shalom. Kalau ditanyakan kepada kita, pernahkah kita mencobai Tuhan? Mungkin kita akan menjawab dengan mengatakan tidak pernah. Atau tidak akan saya mencobai Tuhan. Atau mana mungkin atau mana berani saya mencobai Tuhan.
Melalui firman Tuhan yang diperhadapkan bagi kita pada hari ini, saya mengajak kita bersama untuk bisa belajar dari peristiwa yang terjadi di Rafidim. Mari kita perhatikan teks nas kita pada hari ini, ayat yang pertama. Kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemahlah mereka di Rafidim, tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Pada ayat yang kedua, dikatakan jadi mulailah bangsa itu bertengkar dengan Musa dengan mengatakan, berikanlah air kepada kami supaya kami dapat minum. Dan dijawab oleh Musa, mengapa kamu bertengkar dengan aku? Mengapa kamu mencobai Tuhan? Saudara-saudara, dalam teks nas kita diterangkan bahwa di Rafidim telah terjadi peristiwa di mana orang-orang Israel bertengkar dengan Musa karena tidak ada air. Mereka menyerang Musa hamba Allah. Mereka meminta pertanggungjawaban Musa atas keadaan buruk yang sedang mereka hadapi. Mereka berkata kepada Musa dengan penuh penyesalan dan kemarahan, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami dan ternak kami dengan kehausan? Itu dapat kita lihat dalam ayat yang ke-3b. Dan di dalam ayat yang ke-7, mereka telah mencobai Tuhan dengan berkata, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah keadaan buruk dan situasi sulit yang sedang dihadapi, sebagai umat Tuhan seharusnya bangsa Israel datang kepada Tuhan Allah yang Maha Kuasa, menyampaikan doa dan harapannya, memohon kasih pertolongan Tuhan. Namun kita melihat begitu mudah bangsa ini melupakan Tuhan dan segala perbuatan tangannya. Sepertinya mereka tidak ingat lagi bagaimana penyertaan Tuhan yang begitu dahsyat dan begitu luar biasa. Hanya oleh kuat kuasa tangan Tuhan, mereka telah dibawa keluar dari Mesir dengan tanda-tanda yang heran dan mujizat-mujizat yang ajaib. Sehingga mereka boleh berada sampai di Rafidim. Tanda-tanda apa dan mujizat-mujizat apa yang telah Tuhan lakukan atas mereka? Kita ingat peristiwa 10 tulah atas Mesir, Laut Teberau terbelah menjadi 2, penghancuran tentara Mesir dengan kereta kudanya di Laut Teberau, pimpinan Tuhan dalam tiang awan dan tiang api, pemberian air di Mara, pemberian roti dan daging di padang gurun Sin, pemberian roti mana setiap hari oleh Tuhan, dan masih banyak lagi perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan telah dinyatakan di depan mata mereka. Namun sangat disayangkan, semua perbuatan dahsyat Tuhan tidak mereka ingat. Yang mereka ingat adalah masa-masa ketika ada di Mesir dan membanding-bandingkannya. Mereka tidak ingat kalau mereka sudah merdeka, tidak lagi dijadikan sebagai budak di Mesir. Saudara-saudara, sungguh hati bangsa ini begitu degil, begitu keras dan begitu gelap. Mereka juga bersungut-sungut dan sangat marah kepada Musa hamba Tuhan yang telah berkali-kali menaikkan permohonan doa terhadap mereka dan Tuhan memberikan pertolongan. Saudara-saudara jemaat Tuhan, memang permasalahan yang sedang mereka hadapi begitu berat. Namun walaupun demikian bukanlah menjadi sebuah alasan untuk membenarkan tindakan mereka. Sebab anugerah dan kemurahan Tuhan atas mereka sudah begitu besar dinyatakan. Erangan penderitaan mereka pada waktu menjadi budak di Mesir sudah didengar oleh Allah.
Lalu dikirimkan hambanya Musa untuk melepaskan mereka dari penderitaan di Mesir supaya mereka dapat merdeka. Kita melihat sungguh betapa dalam kasih Tuhan terhadap mereka. Tuhan telah membebaskan mereka dari perbudakan dan bagaimana Tuhan telah menyatakan mujizat-mujizat, melindungi, membela serta menyayangi mereka. Tapi hanya karena masalah air, dengan mudah mereka marah dan menyesali penebusan Tuhan. Mereka memaki hamba Tuhan dan mempertanyakan kehadiran serta kepedulian Tuhan. Sementara hadirat Tuhan dalam bentuk tiang awan dan tiang api masih berada di tengah-tengah mereka. Saudara-saudara, ini sungguh perbuatan yang sangat dibenci Tuhan, yaitu kebebalan, ketegar tengkukan. Bebal karena mereka tidak mau belajar dari apa yang dinyatakan dan diajarkan Tuhan. Tegar tengkuk karena mereka menolak untuk percaya dan mencoba Tuhan dengan mengatakan adakah Tuhan di tengah-tengah mereka atau tidak. Padahal mereka sudah melihat dan mengalami sendiri penyertaan Tuhan baik siang maupun malam melalui tiang awan dan tiang api. Namun walaupun demikian masih berani mereka mengatakan adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak. Mereka marah, mereka menyesal dibawa keluar dari Mesir. Mereka bersungut-sungut, mereka bertengkar dengan hamba Tuhan, bahkan hendak membunuhnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan, berhadapan dengan jemaah Israel yang demikian, sebagai hamba Tuhan apa yang dilakukan oleh Musa? Mari kita lihat ayat yang keempat nas kita. Lalu serulah Musa kepada Tuhan, katanya, apakah yang akan aku lakukan terhadap bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu. Saudara-saudara, kita melihat perbedaan iman Musa dan orang-orang Israel pada saat itu. Israel kehausan langsung bersungut-sungut, marah dan tidak percaya akan Tuhan. Sedangkan Musa mengalami problem yang begitu berat yang akan mengancam nyawanya. Ia langsung datang kepada Tuhan dan memohon pertolongannya. Orang Israel pada saat itu tidak mempercayai Tuhan. Namun Musa melihat bahwa Tuhan adalah sumber segala-galanya dalam hidupnya. Sebagai seorang hamba Tuhan, tentu begitu berat beban yang harus dipikul Musa. Ia harus memimpin ribuan orang Israel dengan segala sifat, karakter, permasalahan yang tentunya harus ia selesaikan. Dan hal yang sangat menyedihkan ketika ribuan orang Israel yang ia pimpin menghadapi persoalan, sering sekali Musa dituduh sebagai penyebab, menjadi sasaran kemarahan, dibenci bahkan ingin dibunuh. Jikalau Musa imannya tidak kuat, saya rasa dia bisa gila, ia bisa stres. Namun bagi Musa Tuhanlah sumber kekuatan dalam menghadapi permasalahan dan juga pergumulannya. Sehingga ia tetap kuat dalam menghadapi tantangan dan pergumulan hidup di padang gurun pasir. Musa selalu datang dan berseru kepada Tuhan di dalam doanya. Apa yang akan kulakukan terhadap bangsa ini? Musa sepenuhnya sadar dia hanyalah manusia biasa yang tidak dapat berbuat apa-apa. Musa tidak dapat membuat air untuk memberi minum ratusan ribu manusia, sekalipun Musa memegang tongkat yang disertai kuasa Allah. Saudara-saudara sidang jemaat Tuhan, kita melihat dalam teks nas kita seruan doa Musa di dalam ayat yang keempat didengar dan dijawab oleh Tuhan. Mari kita lihat di dalam ayat yang kelima dari nas kita. Tuhan berfirman kepada Musa agar Musa berjalan di depan bangsa itu
serta memanggil dari para tua-tua dari bangsa itu dan membawa tongkat. Ayat 6. Bukan untuk menulahi bangsa itu karena kejahatannya, melainkan untuk memberi mereka air. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, tongkat yang Musa bawa adalah tongkat yang penuh dengan kuasa Allah. Dengan tongkat yang ia pukul sanggup membuat sungai Nil menjadi darah. Dengan tongkat yang sama sanggup merubahnya menjadi ular ganas yang memangsa ular ahli sihir Firaun. Dan dengan tongkat itu pula sanggup membelah laut Tebrau dan menghancurkan militer Mesir. Maka dengan tongkat yang sama, kita perhatikan, Allah memerintahkannya untuk memukul gunung batu di Horeb, sehingga airnya akan keluar dari gunung batu itu, supaya bangsa Israel dan juga ternak-ternaknya dapat minum dan disegarkan. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, kita melihat begitu besar belas kasihan Allah terhadap manusia pendosa. Sekalipun manusia telah begitu jahat memberontak kepadanya, namun tidak dibalaskan langsung kesalahan-kesalahannya. Perbuatan jahat manusia dibalas Tuhan dengan berkat air yang menyegarkan. Manusia tetap disayangi, diberkati oleh Tuhan. Saudara, tindakan kasih Allah ini semestinya direspon oleh manusia. Allah sudah berbuat baik kepada kita, mengasihi kita, menyertai dan memberkati kita. Ayo kita mengasihi Tuhan, menuruti perintahnya, mau percaya dan mau andalkan Dia dalam segala hal. Saudara-saudara sidang jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, melalui apa yang dapat kita peroleh melalui peristiwa yang terjadi di Masa dan di Meriba ini, pelajaran apa yang dapat kita peroleh? Saudara-saudara, dalam hidup kita ini, seringkali kita juga mengalami peristiwa seperti di Masa dan di Meriba, yaitu dalam tanda kutip kekeringan, himpitan ekonomi, masalah keluarga, masalah pekerjaan, masalah kesehatan, sakit penyakit, masalah pasangan hidup, masalah anak-anak, dan lain-lain. Bagaimana sikap kita dalam menghadapi semuanya ini? Mungkin kita belum sampai menyalahkan Tuhan seperti yang dilakukan oleh orang-orang Israel waktu itu, atau mengkambing hitamkan pihak lain. Tetapi mungkin ucapan kita penuh dengan nada penyesalan, keluh kesah, omelan, sungut-sungut, umpatan kemarahan dan seterusnya. Dalam situasi yang terburuk sekalipun, mari kita belajar untuk makin mempercayai Tuhan dalam segala hal. Seringkali kita sebagai anak-anak Tuhan mengalami dan melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan bangsa Israel lakukan. Kita meragukan keberadaan Tuhan bersama kita. Kita tidak yakin Tuhan ada dan membela kita. Sungguh saudara, Allah sangat tidak berkenan dengan sikap yang seperti ini. Mazmur 95 ayat 8 sampai 9 mengatakan, kita lihat Mazmur 95 ayat 8 sampai 9 mengatakan, janganlah keraskan hatimu seperti di Meriba, seperti pada hari di Masa di padang gurun, pada waktu nenek moyangmu mencobai aku, menguji aku, padahal mereka melihat perbuatanku. Saudara-saudara, sampai di titik perjalanan hidupmu saat ini, saya mau katakan, mari ingatlah akan betapa ajaib kasih kuasa penyertaan, pertolongan yang telah Tuhan perbuat dalam hidupmu.
Karena itu hari ini firman Tuhan mengajarkan kita semua untuk tetap bersikap, berpikir, berkata benar. Jangan biarkan iblis menggunakan keadaan sulitmu untuk menghancurkanmu. Tetapi tetaplah setia. Pegang teguh janji Tuhan. Serta ingatlah selalu akan kasih kuasa yang telah Tuhan nyatakan di sepanjang hidupmu. Jangan sekali-kali melupakannya. Sebagai penutup dari renungan kita pada hari ini, saya kutip firman Tuhan dari Filipi 4 ayat 6 sampai ayat yang ke-7 yang mengatakan demikian. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Tuhan Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Dan Allah berjanji akan memberikan damai sejahtera yang melampaui segala akal, akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Karena itu kepada kita semua diingatkan, jangan pernah kita meragukan keberadaan Tuhan. Tetaplah percaya kepadanya. Sebab Ia Tuhan Allah kita berkuasa penuh atas hidup kita di segala musim. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati Tuhan, sebelum kita memasuki doa syafaat, kita akan diberkati melalui puji-pujian dari grup Harmoni. Kepada grup Harmoni kami persilahkan. Setelah ku temukan Yesus Gembalaku, di jalan kebenaran yang aku peroleh, jawaban hidup yang sesungguhnya. Sejak pertobatanku kembali padanya, hidupku jadi baru, diangkat olehnya. Yang tak ada di dunia ku temukan pada Yesus, damai dan sukacita. Betapa bahagianya ku hidup dengannya, tak pernah ku gelisah, takut atau susah. Terpujilah namanya, Allah Bapa di surga selama-lamanya.
Ku temukan Yesus Gembalaku di jalan kebenaran yang aku peroleh, jalan hidup yang sesungguhnya. Sejak pertobatanku kembali padanya, hidupku jadi baru, diangkat olehnya. Yang tak ada di dunia ku temukan pada Yesus, damai dan sukacita. Betapa bahagianya ku hidup dengannya, tak pernah ku gelisah, takut atau susah. Terpujilah namanya, Allah Bapa di surga selama-lamanya. Terpujilah namanya, Allah Bapa di surga selama-lamanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita menaikkan doa syafaat kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena kami telah diajarkan melalui firman-Mu, agar di sepanjang perjalanan dan di dalam segala keadaan hidup kami tidak pernah meragukan akan kasih Tuhan, akan pemeliharaan Tuhan, akan kehadiran Tuhan yang tidak pernah beralih sedikit pun daripada kami. Dan biarlah melalui kebenaran firman-Mu hari ini, jikalau di waktu yang telah lewat kami sudah melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, kami boleh bertobat. Dan mulai hari ini kami berjanji di hadapan Tuhan, agar dalam segala musim hidup kami senantiasa meyakini Tuhan ada bersama dengan kami. Tuhan tak pernah tinggalkan kami. Tuhan tak pernah membiarkan kami. Tuhan berkuasa dan Tuhan bertanggung jawab atas kami, milik Tuhan, anak-anak Tuhan. Meteraikanlah firman-Mu itu Tuhan di dalam loh hati kami. Dan biarlah kami boleh menjadi pelaku firman-Mu yang hidup di sepanjang hidup yang masih Tuhan anugerahkan. Hari ini kami datang kepadamu Tuhan, mau menyerahkan kehidupan jemaat-Mu. Tak satu pun yang tertutupi di hadapan Engkau Tuhan, akan keadaan jemaat-Mu dimanapun saat ini mereka tinggal dan berada. Seperti Musa, kami berseru dan memohon akan belas kasihan Tuhan, akan pertolongan Tuhan bagi setiap jemaat-Mu. Biarlah kasih Tuhan terus mereka rasakan, pemeliharaan Tuhan terus mereka terima dan alami, dan berkat-berkat Tuhan terus mereka nikmati. Biarlah mereka tidak pernah melupakan akan kasih Tuhan yang sudah dan akan terus dianugerahkan kepada mereka, sehingga mereka senantiasa mau mengandalkan Tuhan, mau percaya terus kepada Tuhan dalam segala musim keberadaan hidup mereka. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, kami juga saat ini mau menyerahkan akan gereja Tuhan dalam pelayanannya, dimanapun gerejamu melayani dan dimanapun gerejamu ada. Berilah kepada para hamba-hamba Tuhan, pendeta, penginjil, penatua, diakon, semangat yang menyala
kebersamaan roh dan kuasa, sehingga dimampukan untuk melayani dengan sungguh-sungguh, dengan sukacita. Di tengah-tengah kesulitan saat ini karena situasi pandemi corona, biarlah tidak menyurutkan semangat, sukacita, kesungguhan hati di dalam melayani Tuhan, di dalam melakukan yang terbaik kepada Tuhan. Justru di tengah situasi ini kami ditantang untuk menunjukkan iman kami kepada Tuhan, untuk menunjukkan kasih kesetiaan kami kepada Tuhan. Karena Tuhan bertahta dan berkuasa di atas segala sesuatu. Kami menyerahkan negeri kami Indonesia yang kami cintai. Kami menyerahkan para pemimpin kami. Kami menyerahkan setiap orang yang ada di dalam negeri atau yang tinggal di Indonesia ini. Biarlah Tuhan diberkati negeri kami ini, diberkati para pemimpinnya, diberkati setiap masyarakat Indonesia di dalam keberagamannya. Biarlah setiap persoalan yang sedang dihadapi, boleh Tuhan tolong para pemimpin di dalam mengatasinya. Biarlah ya Tuhan, seluruh masyarakat Indonesia dapat bergandengan tangan, dapat bersatu hati, dapat saling mendukung satu dengan yang lainnya di dalam menghadapi setiap tantangan. Kedamaian, kerukunan boleh dianugerahkan kepada kami. Dan biarlah kasih Tuhan, berkat Tuhan terus dialami oleh negeri kami yang kami cintai ini. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan orang-orang yang kami kasihi dimanapun tinggal dan berada. Di tengah-tengah keadaan hidup mereka, mungkin ada yang sakit, mungkin ada yang sedang berduka, mungkin sedang menanggung beban hidup yang berat, atau mungkin mereka ya Tuhan saat ini sedang dalam kesesakan kesulitan. Biarlah ya Tuhan Engkau meneguhkan iman mereka, Engkau memberikan kekuatan dan penghiburan, serta pengharapan yang penuh. Kami bersyukur karena di sepanjang minggu ini, Tuhan sudah menambahkan sukacita kepada jemaat Tuhan atas bertambahnya usia kelahiran dan perkawinan. Biarlah sukacita yang sampai saat ini mereka terima membawa mereka untuk semakin bersyukur, untuk semakin percaya kepada Tuhan, bahkan untuk semakin hidup bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami pasrahkan, kami serahkan seluruh keberadaan hidup kami hari ini dan seterusnya. Di dalam nama Yesus yang sudah mengajar, kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu terkasih, tibalah saatnya kita mempersembahkan syukur kita. Nas pengantar persembahan. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab nama-Mu baik, ya Tuhan. Aku tahu ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Mazmur pasal 54 ayat 8, Tawarikh pasal 24 ayat 17a. Sebelum menyerahkan persembahan kita, marilah kita berdoa. Dengan sukacita dan sukarela, kami mau memberikan persembahan kami kepadamu ya Tuhan, untuk menopang pelayanan gereja-Mu di tengah pandemi COVID-19 ini, supaya gereja-Mu tetap teguh mengabarkan berita Injil-Mu kepada dunia ini, terutama meneguhkan dan menguatkan iman kami, umat-Mu. Berkatilah kami yang akan memberikan persembahan ini, agar selalu hidup dalam kelimpahan-Mu. Amin.
Marilah kita memberi persembahan kita dengan keyakinan bahwa Allah akan melipat gandakan sukacita dan berkat-Nya kepada kita, diiringi dengan menyanyi dari pelengkap kidung jemaat 146 bahwa persembahan. Persembahanmu dalam rumah Tuhan, dengan rela hatimu janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi, oleh apa sajamu dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Persembahkan dirimu untuk Tuhan pakai, agar kerajaannya makin nyatalah. Damai dan sejahtera diberikan Tuhan. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat mengikrarkan pengakuan iman Kristen. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya.
Jemaat Tuhan, pulanglah dalam damai dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kepada seluruh warga jemaat Tuhan dimanapun, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Shalom. Salam sehat. Ooh.